Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Has. Kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah Statistika Probabilitas. Dan materinya adalah tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini terdiri atas 3 bagian, yaitu mean, median, modus. Mungkin Anda sudah pernah mendengar apa itu mean, median, dan modus. Kita masuk ke slide berikutnya ya. Seperti apa pemusatan data? Pemusatan data itu adalah setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu himpunan. Dari suatu himpunan pengamatan ya. Jadi kita bisa mengetahui nilai tersebut ya pada suatu data atau suatu himpunan data dengan cara kita mau mengamati nilai pusatnya ini ada pada atau pemusatan datanya ini ada pada nilai berapa ya, kita bisa mengukurnya atau menggunakan mean, median, dan modus. Nah, ini contoh dari penggunaan atau yang dikatakan mean itu seperti apa. Ini contohnya. Mean itu kan kata lainnya adalah rata-rata. Begitu juga kalau untuk mencari rata-rata, misalnya soalnya adalah hitung nilai rata-rata, berarti kita mau mencari mean. Jadi contohnya rata-rata nilai statistika mahasiswa Vkom Unisan adalah 90. Nah, pada pengertian di atas, pemusatan data ya. Nah, di sini kan ada kata suatu himpunan pengamatan. Berarti kita mau mengamati apa? Di sini mengamati himpunan nilai statistika mahasiswa Vkom Unisan. Dan kita mau lihat rata-ratanya itu ya pada suatu himpunan data nilai statistika mahasiswa Vkom Unisan. Nah, ternyata kita cari dengan rata-rata atau rumus rata-rata. Rata-rata nilai mahasiswa Vkom Unisan untuk mata kuliah statistika adalah 90. Nah, ini dikatakan dengan pemusatan data. Datanya itu berpusat pada angka 90 atau pada nilai 90. Ya, seperti itu ya yang dikatakan dengan pemusatan data untuk mencari mean. Kemudian untuk mencari median, median di sini adalah kata lainnya nilai tengah ya. Berarti kita mau mencari nilai tengah dari data yang ada atau dari suatu himpunan data yang ada. Di sini kita mencari nilai tengah dari mahasiswa Vkom Unisan yang hadir di acara pelantikan pengurus BEM Universitas. Misalnya setengah mahasiswa Vkom Unisan itu yang hadir hanya 50 orang. Berarti untuk keseluruhan dari mahasiswa Vkom Unisan ada 100 orang. Jadi seperti itu untuk penggunaan median ya. Atau kata lain dari median itu adalah nilai tengah, mencari nilai tengah. Kemudian untuk modus ya atau bukan modal dusta ya di sini, tapi modus di sini kita mau mencari nilai yang paling banyak muncul ya. Jadi contohnya seperti kebanyakan nilai yang didapat adalah 80, berarti yang paling banyak muncul adalah 80. Jadi kita mengamati dari suatu himpunan nilai yang ada ya, misalnya nilai statistika. Statistika ternyata yang paling banyak muncul itu adalah nilai 80. Maka nilai sentralnya adalah 80 atau pusat datanya adalah ada pada nilai 80 atau angka 80. Jadi seperti itu untuk contoh ya, contoh dari mean, median, dan modus pada pemusatan data. Untuk pemusatan data, karena kita berbicara tentang pemusatan data, maka data kita harus tahu ya, data itu terbagi menjadi 2 ya. Untuk pengolahan datanya itu ada 2 ya, ada 2 bagian ya, 2 bagian untuk kita mengolah data tersebut. Kalau data tunggal berarti kita olah dengan rumus pada data tunggal. Begitu juga dengan data kelompok. Jadi beda ya. Beda antara penggunaan rumus atau pengolahan data untuk data tunggal dengan data kelompok.
Data tunggal itu adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Sementara data kelompok adalah data yang sudah disusun dan dikelompokkan dalam kelas-kelas interval. Biasanya data kelompok disusun dalam tabel frekuensi. Jadi yang seperti apa data tunggal? Misalnya datanya itu 6, data pertama itu 6 angkanya. Data kedua adalah 7, itu data tunggal. Nah, sementara data kelompok itu yang mempunyai intervalnya ya. Nah, misalnya 5 sampai 10 ya, 5 sampai 10 itu data kelompok. Tapi dalam ada mempunyai tabel frekuensi ya. Jadi untuk data itu pengolahan data itu terbagi atas dua, data tunggal dan data kelompok. Jadi kita tidak bisa menggunakan rumus data kelompok untuk data tunggal. Begitu pun dengan data data kelompok. Tidak boleh kita menggunakan rumusnya data tunggal. Oke. Kita masuk ke penggunaan atau mencari min ya atau rata-rata hitung. Tapi di sini kita bahas dulu tentang min ya. Minnya di sini ini atau rata-rata di sini ini kita gunakan dulu data tunggal ya. Kemudian data berkelompoknya itu pada pada video berikutnya ya, pada video berikutnya. Min atau rata-rata itu lambangnya itu adalah X bar. Ini X, kemudian di atasnya adalah ada garis datar tepat di huruf X-nya. Nah, seperti ini ya. Bukan seperti ini. Ini ada kesalahan teknis sedikit ya. Jadi lambang X, kemudian di atasnya itu ada garis datar, maka itu dibaca dengan X bar. Ini penggunaan X bar ini ada pada atau X bar itu adalah rata-rata ya, untuk mencari min atau rata-rata. Jadi kalau ada simbol seperti ini ya, X bar, berarti kita mau mencari atau menggunakan rumus rata-rata atau min. Rata-rata hitung dibagi menjadi rata-rata data tunggal dan rata-rata data berkelompok. Nah, untuk rata-rata data tunggal kita bahas di pertemuan kali ini. Seperti apa penggunaan dari rata-rata data tunggal? Ini formulanya, formula rata-rata data tunggal biasa. Karena kan rata-rata data tunggal itu ada dua, rata-rata data tunggal biasa dan yang mempunyai bobotnya ya. Berarti ada data tunggal tapi ada bobotnya ya. Seperti itu data tunggal ya. Ada data tunggal biasa yang tidak mempunyai bobot, ada juga data tunggal yang mempunyai bobot. Ini adalah formula dari data tunggal biasa. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya dibagi dengan N. X ini apa? X ini adalah data kalau datanya ada 3 contoh ya. Datanya ada 3 berarti X-nya ada X1, X2 dan X3. Di dalam data ya, di dalam data ini misalnya X1 ini mempunyai nilai ya. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan nilai X1 ini adalah dia jumlah dari seluruh data, tidak seperti itu ya. Sebentar ada contohnya. Kemudian dibagi dengan N. N ini adalah total dari data. Misalnya ini kan X1, X2 dan X3 ya. Berarti total datanya ada 3. X1, X2, X3 ada 3. Itu ya. Untuk formula rata-rata data tunggal biasa. Kemudian formula rata-rata data tunggal berbobot, karena dia mempunyai bobot, maka di sini ada selain X ya, ada F. F ini adalah frekuensinya, X ini adalah datanya. Misalnya datanya ada 3, berarti ada X1, ada X2, ada X3. Tetapi dari masing-masing data tersebut ya mempunyai frekuensi atau bobot ya. Berarti
X1 ada bobotnya ya. Bobotnya adalah F1. Begitu juga X2 bobotnya F2, X3 bobotnya F3. Dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Berarti kita di sini membagi ya. Yang di atas kan F1 dikali X1, berarti kita kalikan antara jumlah frekuensi dari data tersebut kemudian dengan data dari data tersebut ya. Data tersebut kita kalikan dengan jumlah frekuensi dari data tersebut, kemudian kita jumlahkan dengan data dan frekuensi pada data selanjutnya. Nah, kemudian kita bagi ya, bagi hasil dari ini kita bagi dengan frekuensi. Masing-masing frekuensi, misalnya frekuensinya ada datanya ada 3, berarti jumlah frekuensinya juga ada 3. Ini frekuensi 1 jumlahnya berapa, frekuensi 2 atau bobotnya berapa. Seperti itu ya penggunaan dari formula rata-rata data tunggal berbobot. Nah, kita masuk pada contoh contoh soal ya, contoh soal data tunggal biasa. Ini contoh soal data tunggal biasa. Di sini kita diminta untuk menentukan rata-rata atau min dari data. Nah, data ini di sini ada 7 ya, ada X1, X2, X3, X4, X5, X5, X6 dan X7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita sudah ketahui jumlah datanya atau N-nya itu ada 7. Nah, X1 itu ada nilainya adalah 6 ya. Berarti kita tulis di sini ya, X1 di sini 6. X2 karena di sini ada 7 datanya ya, maka dari itu jumlah datanya adalah jumlah X-nya itu ada 7 ya. Berarti X1 itu nilainya 6, X2 nilainya 4, X3 nilainya 8, X4 nilainya 10, X5 nilainya 11, X6 nilainya 10 dan X7 nilainya 7. Kita bagi dengan total dari jumlah X-nya. Nah, N-nya kan kita sudah ketahui jumlah X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita bagi dengan jumlah dari X-nya. Jadi ini nilai dari X ya, masing-masing X. Kita bagi, kita jumlah, kemudian jumlahnya itu kita bagi dengan total dari data yang ada. Jadi ini jumlahnya dari nilai dari masing-masing data. Jumlahnya 56, kemudian kita bagi dengan total data, yaitu 7, hasilnya adalah 8. Maka pusat datanya ada pada 8. Oke, kita ke contoh soal berikutnya untuk contoh soal data tunggal berbobot. Untuk contoh soal data tunggal berbobot, di sini ada 2 cara ya. Ini cara pertama, kemudian ini cara kedua. Berarti cara pertama sudah kita lihat tadi ya rumusnya. Di sini cara kedua rumusnya seperti ini. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi dikali sigma Fi ya. Jadi seperti itu untuk penggunaan rumus kan untuk data tunggal berbobot. Karena ada 2 cara, maka terserah kalian mau pakai cara yang mana, yang ini atau yang kedua. Oke, untuk di sini ya diketahui ya datanya ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini X1, ini X2, ini X3, ini X4. Dan masing-masing data tersebut mempunyai frekuensi. Nih, frekuensi. X itu data, F itu adalah frekuensi ya. Jadi data ke-1 frekuensinya adalah 4. Data kedua frekuensinya ada 6. Data ketiga frekuensinya ada 8. Data keempat frekuensinya adalah 2. Jadi bukan tidak seperti
pada penggunaan rumusnya tidak seperti pada data tunggal biasa ya. Data tunggal biasa tidak ada frekuensinya ya. Kalau ini data tunggal berbobot ada frekuensi. Jadi masing-masing nilainya ini atau masing-masing ada data yang nilai pada data tersebut mempunyai frekuensi. Oke. Kita masukkan rumus. Rumusnya seperti ini ya. X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 dikali X3. Nah, karena di sini X-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, atau jumlah datanya ada 4, maka ditambah dengan F4 dikali X4 dibagi dengan frekuensi, ya, frekuensi yang ini. Ini ya. Jadi kita kalikan dulu ini, kita kali, ya. X sama frekuensinya. Nah, itu ya, 5 kali 4. Kemudian 10 kali 6, 15 kali 8, 20 kali 2. Kita jumlahkan itu hasil perkaliannya. Hasilnya adalah 240. Kemudian kita bagi dengan frekuensi dari masing-masing data yang ada. Frekuensi nilai 5 itu adalah 4. Kita catat di sini, kita tulis di sini 4 ya, karena 4 adalah mewakili dari F1 atau frekuensi 1. F2-nya berapa? 6 ya. F3 8, F4 2. Adakah F5? Tidak ada ya, karena datanya hanya 4. 1, 2, 3, 4 ya. Maka dari itu 4 pula bobotnya dari masing-masing data ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi bobot untuk data ke-1 yaitu 4. Bobot untuk data kedua adalah 6. Bobot untuk data ketiga adalah 8. Bobot untuk data keempat adalah 2. Maka ini dijumlahkan, hasilnya adalah 20. 240 bagi 12 bagi 240 dibagi dengan 20 ya, maaf, sama dengan 12. Jadi seperti itu penggunaan rumus pada contoh soal data tunggal berbobot. Jadi nilai rata-ratanya ini di sini adalah 12 ya. Nilainya mana? Ya, tidak ada 12 di sini. Ya, karena kita mau lihat rata-rata, bukan bukan dilihat dari ini ya, dari nilai yang ada ini, tapi di sini kalau kita bagi ya, kita mau cari rata-rata, hasilnya ada 12. Berarti di antara nilai 10 sama 15 ya, itu adalah rata-rata dari data yang ada, yang ini ya. Oke, itu cara pertama. Cara keduanya yang ini. Cara keduanya itu diumpamakan. Ini kan yang sudah diketahui ini ya. Yang baru diketahui XI sama FI. Seperti ini. Yang ini XI, ini FI. Kan ini yang baru diketahui. Nah, jadi untuk memasukkan di rumusnya ya, kita mau masuk ke rumus, kita harus cari dulu FI kali XI ya. Diumpamakan ini belum ada ya, ini belum ada, kolom yang ini belum ada. Jadi kita mau mencari hasil dari FI kali XI, berarti kita kalikan yang ini ya. Ini kita kali, ini masing-masing ini kita kali, kita kali maksudnya ini. Kemudian kita bagi dengan jumlah atau sigma dari FI. Nah, berarti yang ini ya, totalnya 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2 sama dengan 20 ini. Ini yang dimaksud dengan sigma FI atau jumlah dari keseluruhan dari FI. Begitu juga yang ini
karena ini yang diminta adalah jumlah dari keseluruhan dari FI kali XI, maka ini kita jumlahkan 20 tambah 60 tambah 120 tambah 40, hasilnya adalah 240. Sama dengan 240 bagi 20 sama dengan 12. Jadi kira-kira mana yang menurut Anda mudah ya penggunaan rumus pada untuk mencari rata-rata untuk data tunggal berbobot? Ya silakan Anda sendiri yang menentukannya, yang mana yang mudah. Tapi hasilnya tetap sama ya. Ini 240 bagi 20, hasilnya adalah 12. Begitu juga di sebelah, 240 bagi 20 sama dengan 12. Jadi terserah kalian mau pakai rumus yang mana, yang mudah, itu yang dipakai atau yang diambil ya. Nah, kesimpulannya berarti 12. Berarti rata-rata dari data ini adalah pada angka 12. Angka 12 itu kan di tengah antara 10 sama 15. Jadi seperti itu ya penggunaan apa ya? Untuk mencari min ya. Min itu bisa saja kita gunakan rumus data tunggal biasa dan juga data tunggal berbobot apabila yang diminta untuk dikerjakan adalah atau apabila soal yang muncul adalah data tunggal berbobot. Maka kita pakai rumus yang ini dan